Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak kami dalam surga, Bapak yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kami mengucap syukur atas hari ini karena Tuhan bermurah hati sehingga kami boleh menikmati, membuka hati, mendengarkan firman-Mu, dikuatkan, dan Tuhan supaya kami juga memberikan permohonan doa kepada Tuhan karena Engkau-lah yang mengabulkan segala doa kami. Engkau mengampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara kita merenungkan tentang kata-kata tergerak dan termotivasi. Dunia sekarang di dalam kerohanian terbagi dua, yaitu tergerak oleh roh Tuhan atau termotivasi oleh, yaitu motivator-motivator orang. Saya dulu punya anak asuh yang ikut motivator, dia bayar sekian ribu dolar. Dan dia disuruh menggergaji sampai selesai, suruh nyangkul, suruh apa, pokok pekerjaannya harus time-nya, waktunya tepat, tapi tidak boleh lama juga tidak kecepatan. Bagaimana dia yakin kalau dia mampu menyelesaikan. Itu untuk motivasi. Terus juga kalau kita lihat ada orang yang ke gereja, yang berdoa karena didorong, dimotivasi. Lu kalau kamu berdoa kamu diberkati, kalau kamu berdoa nanti orang itu tertarik sama kamu. Nah saudara, akhirnya ada orang yang jadi pendeta juga sama, termotivasi. Ya didorong, ayo jadi pendeta, karena supaya kamu dihormati orang, supaya kamu dapat pekerjaan bagus, supaya kamu dapat macam-macam lah saudara. Nah itu termotivasi atau didorong. Tetapi kita harus berpikir yang kedua, yaitu tergerak. Bahwa Tuhan telah memilih, telah memanggil kita, sehingga kita harus tahu panggilan kita itu apa saudara. Jangan termotivasi, jangan didorong orang. Kalau termotivasi, didorong orang itu hanya menuntun kita sampai kepada Tuhan. Kita berdoa supaya kita mulai mengerti, belajar, dan kemudian selanjutnya adalah biarlah roh Allah itu yang menggerakkan kita. Ketika Simpson tidak mampu karena dia manusia biasa, kemudian roh Allah turun, baru dia digerakkan. Pintu gerbang dari besi 2 itu pun diangkat naik ke bukit. Saudara, kekuatan Allah luar biasa sekali. Bahkan dikatakan Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan menggerakkan kita. Roh Kudus akan mendorong kita. Demikian hari-hari ini, yaitu hari-hari terakhir. Kerap kali kita di gereja, kita disuguhkan oleh khotbah-khotbah yang memotivasi kita. Sehingga kita termotivasi untuk memberi banyak, padahal bukan dorongan dari Tuhan, saudara. Karena termotivasi, kalau kamu memberi, contohnya aku saksi, aku memberi, aku diberkati, termotivasi, didorong, padahal belum tentu digerakkan Tuhan. Ada juga saudara, orang yang memberi, itu memang didorong gerakan Tuhan. Walaupun saudara, mungkin dia tidak berpikir apakah dapat kembali atau tidak. Sebab itu banyak sekarang gereja-gereja mengajar kepada kita itu tentang ya, pengkhotbah motivator. Memang enak memberi kesaksian, saudara. Juga kita tahu bukan hanya memberi kesaksian, tapi juga dia memotivasi sehingga pelajaran-pelajaran yang ada, ya, khususnya kalau kita melihat itu pelajaran-pelajaran yang ada di gereja, kerap kali membuat orang semakin tertarik. Dan di gereja itu semakin saudara kita melihat, wah bagus gereja ini, aku tertarik, aku termotivasi, saudara. Aku dapat berkat. Berkat apa yang didapat? Kalau berkat didapat berarti kita dapat sesuatu dari Tuhan di gereja itu. Sebenarnya saudara kita dapat apa? Sebenarnya hari ini kita bukan dapat apa saudara, tapi marilah kita dapat berkat itu, berkat firman Allah, satu kebenaran yang hidup, yaitu kita dapat Roh Kudus yang harus kita tahu pengertian, sehingga kita digerakkan untuk berbuat baik, mengampuni orang, saudara. Bukan supaya wah aku dapat gereja ini diberkati, dikuatkan, supaya aku bisa kerja lebih semangat, supaya aku, wah saudara, doa lebih kencang, dapat duit, hatiku disenangkan. Apakah kita, saudara, diberi kebenaran sehingga kita hidup damai, mengampuni orang, mengasihi orang, saudara, dan kita mau merendah hati dan sebagainya. Ini perlu kita renungkan. Jangan sampai saudara kita nggak merenungkan seperti itu. Nah, firman Tuhan selalu berbanyak. Yaitu kalau kita melihat Tuhan, bagaimana kita melihat Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa oleh dorongan roh lah seseorang itu bergerak, yaitu dalam Yohanes pasal 3. Yaitu ketika seorang dilahirkan baru kembali, maka dia tidak tahu
ya seperti angin datang dari mana kemana, demikianlah orang ya yang dilahirkan kembali, yang digerakkan oleh Roh Kudus. Marilah jadilah pendeta, jadilah pelayan Tuhan, jadilah anak orang tua, jadilah keluarga, apapun yang saudara kerjakan. Mari saudara, jangan didorong oleh motivasi saudara yang salah, jangan didorong-dorong orang. Marilah kita mau dapat dorongan atau digerakkan oleh Roh Kudus. Banyak orang datang ke rumah sakit, aku doakan orang lah. Karena apa saudara? Aku digerakkan apa? Digerakkan Tuhan. Dia doakan orang kaya karena dia punya tujuan. Bukan digerakkan Tuhan itu, digerakkan dunia, motivasi sesuatu. Kalau digerakkan Tuhan, dia tidak mau berpikir dapat apa. Karena Tuhan berkata, ya apa yang kamu lakukan, kamu dapat cuma-cuma, berikan cuma-cuma. Haleluya. Saudara, mari kita membersihkan diri kita, pikiran kita, memperbaiki cara belajar kita, memperbaiki kerohanian kita, memperbaiki kita ke gereja berdoa. Jangan didorong. Ada orang didorong begini, kamu jadi pendeta harus bisa bahasa mama bahasa roh. Kamu jadi pendeta harus memberikan perpuluhan dulu. Kamu jadi pendeta harus berdoa 1 hari 1 jam, diawasin. Dia didorong manusia, dia takut. Harusnya mulai sekarang saudara, belajar. Kita didorong, digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau saudara malas berdoa, malas ke gereja berdoa, Tuhan, tolonglah Tuhan, buat hatiku, ya rindu kepada Engkau. Ajar aku supaya kembali kepada kasih semula. Itu yang lebih penting saudara. Tentunya saudara nggak boleh berkata, ini aku gerakan aku sendiri. Saudara juga harus punya kemauan. Makanya saudara berdoa kepada Tuhan, supaya Roh Kudus pimpin aku, pimpin langkahku, buat aku mampu. Nah, karena memang Roh Kudus memimpin kita, menghibur, menguatkan, dan menolong kita. Tetapi yang pasti kita mau, sehingga kita menyerahkan diri kita kepada Dia, supaya Dia melakukan, memimpin kita dan mengerjakan. Sehingga dikatakan juga bahwa di dalam Dialah, saudara, kita bisa digerakkan keinginan kita, didorong ya segala keinginan maupun kehendak. Itu jelas dikatakan bahwa segala kehendak kita itu harus datang dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Sebab itu saudara, mari sebagai orang yang percaya, kita harus mulai melakukan hal yang tepat guna. Saya ingin bacakan kepada saudara 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Biarlah segala keinginan, kemauan kita bukan karena termotivasi ada sesuatu ya keuntungan kita, tetapi digerakkan oleh Roh Allah. Bedakan motivasi, dorongan, dan tergerak. Mulai hari ini carilah firman Tuhan yang bisa membuat kita sadar untuk kita digerakkan oleh Roh Tuhan, bukan termotivasi oleh orang lain. Haleluya. Mari kita berdoa. Jikalau saudara punya pergumulan masalah persoalan tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Pekerjaan, rumah tangga, studi karir, jodoh, keluarga, apapun juga. Tuhan sanggup menolong saudara. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Percaya dalam nama Yesus sembuh. Karena Yesus berkata, saudara, engkau sembuh. Karena apa? Imanmu yang menyembuhkan engkau, menyelamatkan engkau. Jadi jangan bergantung kepada manusia lagi. Termotivasi oleh manusia, melihat, oh ini bagus, ini bisa menyembuhkan. Jangan, biar engkau digerakkan oleh Roh Kudus melalui imanmu, sehingga engkau yakin dan mendapatkan itu. Kami berdoa dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Dan dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberi kekuatan, hikmat, kemampuan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.